وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa ketemu lagi setelah beberapa waktu absen karena suatu kondisi. Alhamdulillah sekarang bisa kembali untuk lanjutkan kajian-kajian, dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada orang-orang yang membantu saya dalam kondisi saya. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan. Baik, sekarang kita akan kembali melanjutkan kajian kita, pelajaran kita, pembahasan kita, yang mudah-mudahan apa-apa yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu dapat memberikan faedah dan manfaat untuk kita di dunia dan kelak nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah juga masih memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan kajian-kajian ini. Semoga juga dapat memberikan faedah untuk kita seluruhnya, baik di dunia dan akhirat. Dan kita akan sedikit melanjutkan pelajaran pembahasan, yaitu kitab Kabair yang disusun oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Sekarang kita masuk ke dalam babu ma jaa fi qadfil muhsanat, yaitu bab tentang apa-apa jaa yang datang fi mengenai qadfi, yaitu menuduh atau mendakwa, yaitu perbuatan zina, perbuatan maksiat al-muhsanat kepada wanita baik-baik, wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Jadi jikalau ada seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, menuduh seorang wanita yang baik-baik, wanita yang selama ini menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, menjaga kemaluannya, lalu dituduh melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, semisal zina misalnya, atau bahkan lebih parah dituduh melakukan lesbi misalnya, dan yang sejenisnya lah pokoknya. Maka jika tuduhan itu tidak terbukti, maka dia sudah jatuh ke dalam perbuatan dosa besar, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Nah, Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah membawakan dalil yang pertama adalah sebagaimana di dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nur, yaitu surat ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun azim. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yarmuna, orang-orang yang menuduh, al-muhsanat, wanita yang baik-baik, wanita yang menjaga kehormatan,
Al-ghafilat, dia lengah, lalai, dia tidak sadar, dituduh. Kemudian al-mu'minat, lagi wanita ini adalah wanita yang beriman, dia seorang muslimah yang baik. Maka orang-orang yang menuduh ini, kata Allah, lu'inu, dia dilaknat, dia dikutuk, dia akan dijauhkan daripada rahmat di dunia ini, wal akhirat, dan akhirat kelak. Jadi orang-orang yang menuduh ini akan dijauhkan daripada rahmat Allah di dunia dan akhirat. Ya, orang-orang yang menuduh ini akan dilaknat, dikutuk oleh Allah di dunia dan akhirat. Walahum azabun azim, dan mereka orang-orang yang menuduh ini akan mendapatkan azab yang sangat besar, akan mendapatkan siksaan yang sangat besar, aliyadzubillah. Jadi berdasarkan kepada ayat ini jelas, jadi kita tidak boleh hanya semata-mata karena kita iri, ya, atau karena kita pernah sakit hati ditolak, misalnya seorang laki-laki ketika melamar seorang wanita baik-baik, ya, atau mungkin karena ya hal-hal yang lain yang mendorong seseorang tidak suka dengan wanita baik-baik, lalu kemudian dia menuduh wanita baik-baik itu melakukan perbuatan-perbuatan keji, semisal zina misalnya. Ya, karena ya di zaman dahulu saja, di zaman Rasulullah ketika ayat ini turun, bahkan istri Rasulullah pun pernah dituduh, ya, ketika melakukan perbuatan serong, ya, dengan Sofwan misalnya. Ya, apalagi zaman sekarang, di mana zaman sekarang teknologi dengan kecanggihannya bisa mengedit dengan kehebatannya, video-video, foto-foto bisa diedit sehingga orang yang tadinya tidak melakukan dibuat seolah-olah melakukan, dan ada buktinya di video misalnya. Ada buktinya misalnya foto misalnya. Pada asalnya yang melakukan adalah orang, tapi karena kecanggihannya maka wajah orang itu disulap menjadi wajah orang wanita yang dituduh, misalnya seperti itu. Jadi tidak mudah menuduh orang, tidak bisa kita sembarangan mendakwakan seorang wanita baik-baik itu ya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, tapi begitulah memang. Jadi sampai kapanpun akan ada orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, orang-orang yang dendam, orang-orang yang sakit hati, atau apapun itu kepada orang lain. Ya, padahal orang yang dituduh itu, orang yang difitnah itu adalah wanita yang baik-baik. Ya, makanya di dalam penjelasan kali ini jelas ya bahwa perbuatan menuduh wanita baik-baik itu termasuk daripada dosa besar. Jadi berkata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, minal kabair, termasuk dari perbuatan dosa besar adalah qadful muhsanat, adalah yaitu menuduh wanita baik-baik yaitu berbuat zina. Sebagaimana nanti juga dalam hadis dikatakan, faqauluhu fil hadis, begitu juga dalam hadis dikatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Maksudnya adalah al-kabair, dosa-dosa besar, al-muhlikat, yang menghancurkan. Wa ada, dan Rasulullah menghitung, menganggap di antara dosa-dosa besar tersebut, di antara 7 perkara yang membinasakan tersebut adalah qadful muhsanatil ghafilat al-mu'minat, yaitu menuduh wanita baik-baik, dia lengah, dia beriman, sebagaimana di dalam ayat yang sudah tadi kita baca. Wal murad bihuna, yang dimaksud di sini adalah ramyul muhsanat, yaitu menuduh wanita baik-baik bizina, dengan perbuatan zina. Sedangkan makna al-muhsanat, wanita baik-baik maksudnya al-afifah, yaitu wanita yang menjaga kesuciannya, wanita yang menjaga kehormatannya. Fahada, maka ini yaitu perbuatan menuduh wanita baik-baik, wanita yang menjaga kehormatan ini, min akbair al-kabair, termasuk dari dosa besar ya yang paling besar. Wal wajib alal muslim, wajiblah bagi seorang muslim ayyahfazo, untuk menjaga lisanahu, ya lisannya, am misli hadhil jarimah, ya jadi wajib bagi seorang muslim untuk menjaga lisannya dari yang seperti perbuatan dosa ini, yaitu menuduh. Fa inna lisan, karena sungguhnya lisan itu lahu memiliki afatun muhlikah,
memiliki kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang dapat membinasakan. Faidah lam yahfazil insan lisanahu, jikalau seorang manusia tidak dapat memelihara lisannya, ahlakahu, maka lisan ini akan dapat menghancurkannya. Fama min syai'in ahaqubut bituli habsin minhu, maka tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk dijaga lebih lama, dijaga lebih panjang, minhu, daripada lisan. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang kita miliki di dunia ini yang harus kita jaga lebih lama, lebih panjang waktunya daripada menjaga lisan. Ya, jadi kita wajib menjaga lisan. Jangan hanya gara-gara kita kesal dengan seorang wanita, kita dongkol, kita dendam atau apa, lalu kita bermudah-mudahan menuduh. Karena menuduh yang dimaksud itu bukan sekedar memang melakukan, tapi ketika kita mengatakan, misalnya di antara tuduhan kita mengatakan kepada seorang wanita, misalnya kita katakan ya zaniyah, misalnya, wahai wanita pezinah, misalnya. Ya, jadi kita katakan kepada wanita ya zaniyah, karena kita kesal atau kita lagi emosi, kita katakan kepada si wanita itu ya zaniyah, wahai wanita pezina. Atau kita katakan ya bagiyah, wahai bagiyah, wahai wanita pelacur. Atau kita katakan ya qahbah, wahai wanita murahan, wahai wanita gampangan. Atau juga kita katakan li zaujiha, kepada suami daripada wanita tersebut, ya zaujal qahbah, wahai suami wanita murahan. Nah, jadi kalau dia sudah mengatakan seperti itu, berarti dia sudah menuduh istrinya itu adalah wanita murah. Dan kata-kata qahbah ini itu biasanya dimaksud adalah pezinah maksudnya. Atau mengatakan li waladiha, kepada anak, ya, si perempuan itu yang dituduh itu, ya waladaz zaniyah, wahai anak daripada pezina, ya, wahai anak dari wanita pezina. Au yabna qahbah, wahai anak dari wanita murahan. Atau berkata kepada putrinya, kepada anak perempuan si wanita itu, ya bintaz zaniyah, wahai anak perempuan wanita pezina. Atau mengatakan ya bintal qahbah, wahai anak perempuan wanita murahan, dan seterusnya. Jadi ketika kita mengatakan kepada si wanita, wahai wanita pezina, wahai wanita pelacur, wahai wanita murahan, atau mengatakan kepada suaminya, wahai suami wanita murahan, atau mengatakan kepada anak laki-lakinya, wahai anak laki-laki dari wanita murahan, atau mengatakan kepada anak perempuan, ya wanita tersebut, wahai anak perempuan wanita murahan, nah, maka itu sudah masalah serius. Ya, karena sudah menganggap, sudah menuduh bahwa wanita itu adalah wanita yang berzina, dan dia wajib dicambuk nanti sebagaimana akan datang darinya, harus dihukum, kecuali memang dia mendatangkan saksi. Nah, jadi kalimat ya qahbah, ya, jadi kalimat wahai wanita murahan, karena qahbah itu ibaratun anizadiyah, ya. Jadi qahbah itu memang merupakan ungkapan, ya, yang biasa disebut untuk wanita yang berzina. Ya, nah, kita kan suka begitu, gampangin. Ya, kita suka bermudah, lisan kita tidak kita jaga, wanita mulut kita tidak bisa kita pelihara. Dan ini bukan hanya masalah kita menuduh ya wanita baik-baik berzina atau jadi pelacur atau wanita murahan. Bahkan kadang-kadang kita mengatakan wahai koruptor, wahai anaknya koruptor, dan seterusnya. Ya, karena zaman sekarang itu seperti itu. Ya, ketika mulut sudah tidak bisa dijaga, mulut tidak bisa dipelihara, kita akan gampang mudah menuduh orang lain, dan kita saat itu tidak bisa menjaga lisan kita. Ya, padahal di dalam ya dalil-dalil jelas, ya, kita dilarang ya sembarangan menuduh. Ya, karena tadi sesungguhnya ya sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, ya, kemudian juga ghafilat, dia lalai, artinya dia tidak sadar dituduh, ya, dan dia beriman, artinya muslimah yang baik-baik, maka orang-orang yang menuduh ini akan dilaknat di dunia dan akhirat, dan akan mendapatkan azab yang sangat besar. Jadi ini merupakan bentuk, yaitu larangan. Artinya orang yang melakukan karena emosinya, karena kesalnya, karena iriknya, karena dengkinya kepada wanita sehingga dia mengatakan seperti itu, baik dia menuduh, menyebarkan kepada orang lain bahwa si fulanah ini berzina, si fulanah ini wanita murahan, disebarkan kemana-mana, atau dia
wahai wanita murahan seperti itu, atau mengatakan kepada suaminya, mengatakan kepada anak laki dan perempuannya, maka dia sudah menuduh wanita baik-baik perbuatan zina. Ya, maka dia wajib dihukum, ya, dengan cambukan 80 kali cambukan, kecuali jika memang terbukti ada buktinya, ada saksinya bahwa wanita yang dituduh itu memang adalah wanita pezina. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang lain, masih dalam Quran surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, yaitu menuduh berbuat zina maksudnya, ya, menuduh berbuat keji, kemudian mereka lam ya'tu, tidak dapat mendatangkan abi arba'ati syuhada, 4 orang saksi. Ya, jadi nggak ada saksinya, karena menuduh seperti ini harus ada saksi 4 orang. Maka orang-orang yang menuduh, baik laki-laki atau perempuan yang menuduh ini, fajlidu, maka cambuklah. Ya, mereka itu, ya, cambuklah mereka itu dengan samanina, dengan 80 kali jaldatan cambukan. Nah, jadi itu hukumannya. Ya, jadi kalau tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang yang menunjukkan bahwa dia memang wanita pelacur, wanita pezina, wanita murahan, nggak ada saksinya, maka orang yang menuduh itu dia harus dicambuk dengan 80 kali cambukan, dan setelah itu wala taqbalu lahum, jangan kalian terima, yaitu bagi mereka syahadatan abadan, persaksiannya untuk selama-lamanya. Jadi orang yang menuduh ini, ya, sedangkan tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang, maka tidak boleh lagi diterima persaksiannya untuk selama-lamanya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu, setelah dihukum dia bertobat, ya, kemudian mereka itu melakukan perbaikan, ya, tidak seperti itu lagi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itulah hukuman bagi orang yang memudah-mudahkan diri di dalam menuduh wanita baik-baik. Begitupun dilarang kita juga bukan berarti hanya perempuan yang kita tuduh, menuduh laki-laki baik pun tidak boleh. Ya, jadi memang di sini karena perempuan itu sifatnya lebih lemah, ya, sulit untuk mengadakan perlawanan. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dituduh biasanya mengadakan perlawanan. Ya, dia akan menantang orang yang menuduh dia. Ya, beda dengan wanita. Makanya di sini Allah barangkali, ya, menginikan objeknya, ya, wanita, karena wanita biasanya, ya, tidak melawan atau sulit untuk melawan. Ya, makanya Allah melindungi kaum wanita dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya, karena kita tidak boleh menuduh sembarangan. Apalagi di zaman digital sekarang ini, di zaman, ya, kecanggihan teknologi sekarang, ya, di mana orang bisa dibuat, ya, bisa dibikin-bikin, ya, skenarionya, ya, dan kita bisa lihat bagaimana kejahatan-kejahatan sekarang berkembang karena masalah digital, karena masalah teknologi. Orang yang tidak bersalah menjadi bersalah karena ada skenario, dibuat-buat bukti, dibuat-buat alibi, dan begitu seterusnya. Banyak orang, ya, apakah itu orang yang dituduh korupsi, orang yang dituduh berzina, orang yang dituduh membunuh orang, dan seterusnya. Sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak bersalah menjadi bersalah, sedangkan orang yang jelas bersalah dia bebas keliaran karena dihilangkan bukti-buktinya. Ya, ada CCTV dibuang, disingkirkan CCTV-nya. Jadi banyak orang itu melakukan hal seperti itu, ya, untuk membela orang lain atau membela keluarganya atau membela kelompoknya, ya, atau membela, ya, apa saja yang ada pada diri mereka. Ya, lalu dibuatlah skenario, dibuatlah rekayasa, ya, sehingga jadilah ada orang yang menjadi korban, ada orang yang jadi kambing hitam, dan begitu seterusnya. Maka boleh jadi dia selamat di dunia ini, tapi nanti dia tidak bisa selamat dari hukuman Allah. Ya, maka berhati-hatilah. Nah, sekarang kita fokus di sini. Tidak boleh sembarangan kita menuduh wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik, ya, kita tuduh dengan berzina. Ya, hukumannya, ancamannya, ya, jelas dia itu dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat, kemudian dia mendapatkan azab yang besar.
Dan kalau tidak bisa mendatangkan bukti atau saksi maksudnya, maka dia akan dicambuk dengan 80 kali cambukan di dunia ini, dan kemudian persaksiannya tidak akan diterima lagi untuk selama-lamanya. Alhamdulillah. Ya. Dalam sebuah hadis juga, ya, agar kita menjaga, memelihara lidah kita, Rasulullah SAW pernah berkata ketika ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, yaitu radhiyallahu an. Mu'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi." Ya Rasul, apakah kita ini nanti akan dihukum, akan disiksa, akan diazab dengan sebab apa yang kita ucapkan? Masa sih orang nanti diazab hanya gara-gara yang diucapkan? Faqala, maka Nabi bersabda, "Sakilat ka ummuka ya Mu'ad." Ibumu kehilangan wahai Mu'ad. Ya, ibumu kehilangan kamu. Jadi ya ibumu nggak punya kamu lagi. Ya. Ya, jadi ini menunjukkan celaan, ya. Kemudian wahal yukabun nasu fin nari ala wujuhim illa hasaidu al-sinatihim. Jadi katakan, tidaklah manusia itu ditungkupkan di dalam neraka atas wajah-wajah mereka atau atas hidung-hidung mereka, melainkan karena hasil dari perbuatan lisan-lisan mereka. Jadi orang dimasukkan ke neraka, ditelungkupkan di neraka, yaitu karena perbuatan atau hasil perbuatan lisan. Jadi kalau kita emosi lalu kita mengatakan, "Wahai wanita murahan, wahai wanita pezina, wahai wanita pelacur," ya, atau perempuan gampangan, kita katakan, atau kita kepada suaminya atau kepada anaknya, ya hati-hati, gara-gara lisan kita Allah masukkan kita ke dalam azab neraka. Karena itu tuduhan yang berat. Jadi ketika kita mengatakan wahai wanita murahan, itu adalah perkara berat. Ya, tidak boleh kita sembarangan menuduh ya orang baik-baik melakukan perbuatan yang buruk. Sehingga Rasul sendiri pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim. Nah, ini ya, kata Rasulullah dari Abu Hurairah, "Man qadafa mamlukahu bizina, uqima alaihil had yaumal qiyamah ila ayyakuna kama qala." Jadi man barang siapa qadzafa yang menuduh berzina mamlukahu budaknya. Bayangkan orang budak ini bukan orang merdeka. Ya, jadi barang siapa yang menuduh budaknya bizina dengan perbuatan zina, ukima akan ditegakkan alaihi atasnya al-had, yaitu hukuman yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ketika ada seorang majikan ya menuduh budaknya melakukan perbuatan zina padahal tidak melakukannya, maka si majikan nanti akan diberikan hukuman nanti di hari kiamat, illa kecuali ayyakuna kama qala, sebagaimana, kecuali kalau memang seperti yang dikatakan memang si budak itu berzina. Jadi orang yang dikatakan berzina itu adalah seorang budak saja, kita tidak boleh sembarangan, apalagi ini orang merdeka, apalagi ini wanita yang baik-baik, dia seorang muslimah yang baik. Ya, tentu lebih tidak boleh lagi. Maka hendaklah kita menjaga lisan kita, jangan sembarangan kita menuduh, jangan sembarangan kita mendakwa ya seseorang melakukan perbuatan yaitu zina, ya, aliyadzubillah. Kemudian hadis selanjutnya, walahuma, dan bagi keduanya, yaitu bagi Imam Al-Bukhari Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, marfu'an, hadisnya marfu', maksudnya Rasulullah SAW yang menyampaikannya. Kata Rasulullah, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah, hindarilah ya 7 yang dapat membinasakan. Kalau mereka bertanya, jadi para sahabat bertanya, apa itu 7 yang membinasakan? Kemudian beliau mengatakan, asyirku billah, perbuatan syirik kepada Allah, meminta, memohon jodoh, lapang rizki, disembuhkan penyakit kepada selain Allah. Apakah itu kepada penghuni-penghuni lemah di antara jin-jin, atau kepada penghuni-penghuni kubur, ya, atau minta tolong kepada dukun-dukun, walaupun dukun-dukun berkedok agama, ya, atau yang sejenisnya dari perbuatan syirik. Jadi 7 perkara yang binasakan itu adalah: pertama, perbuatan syirik kepada Allah, kemudian melakukan sihir, ya, jadi sihir itu ada, harus dirinci bagaimana itu sihir, ya. Kemudian juga waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq,
membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Ya, membunuh orang ya nggak boleh juga, termasuk 7 membinasakan. Kemudian wa aklu riba, makan harta riba. Wa aklul malil yatim, makan harta anak yatim. Kemudian wa tawali yaumaz zahfi, kemudian kabur, lari dari peperangan ya pada hari peperangan. Dan yang terakhir, yang ke-7, ini kita ambil wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh wanita baik-baik lagi lengah dan juga dia beriman ya, atau muslimah yang baik dari perbuatan zina. Ya, nah itu. Jadi menuduh wanita baik-baik termasuk 7 perkara yang binasakan. Binasa kita di dunia, binasa kita nanti di hari kiamat. Jadi janganlah kita menuduh wanita, kita sebarkan bahwa si ini telah berzina hanya gara-gara dia berjalan dengan seorang laki-laki. Ya boleh jadi dia, karena mungkin dia belum tahu berjalan dengan laki-laki yang bukan mahram, dilarang. Ya, jadi kita ya boleh jadi ya begitu, tapi jangan kemudian kita langsung menuduh dia itu berzina. Ya, hanya lantaran dia misalnya berpapasan dengan seorang laki-laki yang bukan mahram, misalnya dia menjawab atau mengucapkan salam kepada laki-laki itu, langsung pikiran kita bahwa ini ada apa-apa atau telah berbuat serong. Bahkan kita kembangkan akhirnya berzina, ya bahwa dia sudah sering ini sering itu dengan laki-laki tersebut dan seterusnya, akhirnya berkembang. Timbullah akhirnya fitnah. Nah, itu yang sering terjadi di kita. Ya, betapa sulitnya kita menjaga lisan kita. Ya, betapa sulitnya kita menjaga lidah kita dari mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik dan tidak benar. Maka jaga lisan kita, jaga lidah kita dari menuduh ya orang. Apalagi yang dituduh adalah wanita baik-baik, wanita yang soleha, perempuan muslimah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ingat, hati-hati. Ya, apalagi kalau kita bicara dalil, kalau kita bicara ayat-ayat Allah dan Rasulullah menyuruh kepada kita untuk menjaga kehormatan saudara kita. Sebagaimana dikatakan dalam banyak riwayat, di antaranya Rasul pernah mengatakan, kullul muslim adalah muslim haramun. Setiap muslim bagi muslim yang lain itu adalah haram. Apanya yang haram? Pertama, damuhu, yaitu darahnya. Kemudian wa maluhu, dan hartanya. Wa irduhu, dan kehormatan atau kemuliaannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi seorang muslim itu adalah ya bagi muslim yang lain itu haram. Tidak boleh kita teteskan darahnya, kita tumpahkan darahnya, kita kucurkan darahnya. Apakah dengan kita pukul, kita tonjok, kita tendang, atau kita tusuk ya, atau kita lukai, tidak boleh, haram hukumnya. Ya, karena kalimatnya adalah kulul muslim haramun, haram. Dan kita tahu tidak boleh, haram bagi kita meneteskan darah ya saudara kita, termasuk saudara kita lah wanita muslimah. Kemudian yang kedua adalah maluhu, hartanya. Tidak boleh kita curi hartanya, tidak boleh kita tipu, tidak boleh kita palak ya, kita rampok hartanya. Ya, tidak boleh kita berusaha menguasai hartanya ya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Tidak boleh, sepeser pun tidak boleh. Ya, kita kuasai harta saudara kita dengan cara-cara yang batil. Ya. Nah, itu. Dan yang ketiga ini kita ambil wa irduhu, dan juga haram apanya? Yaitu haram kehormatan, kemuliaannya. Tidak boleh kita rusak, tidak boleh kita rusak, tidak boleh kita koyak, tidak boleh kita nodai dengan fitnah-fitnah, dengan gibah-gibah. Ya, dengan hal-hal yang dapat merusak kemuliaan atau kehormatan seorang muslim, termasuk juga adalah seorang muslimah. Jaga, kalau seandainya memang betul juga wanita itu melakukan hal yang tercela dalam agama, ya mungkin dia berjalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak pantas bagi kita untuk menyebarkan kemana-mana. Kita wajib menjaga kemuliaan, kehormatannya. Ya, yang kita lakukan adalah menasihati wanita itu, bukan malah kemudian kita kembangkan ceritanya hanya gara-gara berjalan dengan laki-laki, lalu kita kembangkan bahwa dia sudah berzina misalnya. Harusnya kita jaga kehormatan dia, kita rahasiakan ya, sebagaimana dikatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang merahasiakan aib, barang siapa yang menyembunyikan yaitu dosa, kesalahan seorang muslim, maka Allah akan menjaga rahasianya, Allah akan merahasiakan aibnya di dunia dan di akhirat nanti, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. Nah, itu. Jadi kita wajib menjaga kehormatan saudara kita, baik laki-laki apalagi perempuan. Ya, begitu juga dalam hadis yang lain, ya Rasul pernah mengatakan,
inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hada fi yaumikum hada fi syahrikum hada. Jadi sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan, kemuliaan kalian adalah haram atas kalian. Ya, jadi kehormatan kita, harta kita, darah kita haram. Tidak boleh diteteskan itu darah, tidak boleh diambil itu harta, dan tidak boleh dirusak yaitu kemuliaan. Seperti kehormatan hari ini di negeri kalian ini, yaitu Mekah maksudnya, dan di bulan kalian ini. Ya. Nah itu. Jadi hadis-hadis seperti ini banyak sekali. Tidak boleh kita ini melakukan perbuatan yang tercela kepada saudara kita, baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi berdasarkan dari hadis yang barusan dibacakan bahwa darah, harta, kemuliaan atau kehormatan adalah haram, maka bagi kita tidak boleh kita memudahkan diri kita, menggampang-gampangan diri kita untuk melakukan yaitu perusakan kepada kehormatan, kemuliaan saudara kita. Ya, baik itu laki-laki apalagi perempuan. Di mana kaum perempuan sudah dijelaskan tadi, kadang-kadang bagi mereka itu ada kelemahan, ya ada ketidakberdayaan ketika difitnah, ketika disebarkan aibnya. Makanya mereka itu hanya menangis barangkali, hanya memohon berdoa kepada Allah agar Allah menyelesaikan yaitu persoalan mereka itu. Ya, beda dengan laki-laki. Kalau difitnah biasa suka ada perlawanan. Bahkan suka mencari siapa yang melakukan perbuatan itu, yang akhirnya bisa timbul pertengkaran, perselisihan, bahkan kepada perkelahian. Nah itu. Jadi kalau kita tidak ingin dirusak kemuliaan kita, kalau kita tidak ingin dinodai, kalau tidak ingin dikoyak-koyak kemuliaan kita, maka janganlah gitu kepada orang lain. Jadi sebagaimana kita tidak ingin dirusak, sebagaimana kita tidak ingin dikoyak-koyak kemuliaan kehormatan kita, maka janganlah gitu kita begitu kepada orang lain. Kalau kita ingin jaga wanita-wanita kita, apakah itu istri kita, anak-anak perempuan kita, ya dari dirusak kemuliaan atau kehormatan mereka, jangan kita merusak kemuliaan kehormatan wanita lain dengan kita fitnah, dengan kita tuduh yang tidak-tidak kepada mereka. Ya, karena jelas perbuatan menodai, mengkotori, merusak, mengkoyak kehormatan, kemuliaan seorang muslim itu hukumnya haram, dilarang, bahkan termasuk dosa besar, termasuk juga kita menodai, merusak yaitu kehormatan yaitu seorang mukminah. Oleh sebab itu, wahai saudara-saudaraku, ya hendaklah kita memuliakan, hendaklah kita ini menghormati, apalagi ini adalah wanita-wanita yang beriman, wanita-wanita yang soleh, di mana Allah akan memuliakan mereka. Ya kita jaga kehormatan mereka sebaik-baiknya, ya kita dukung mereka dalam menjalankan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah, ya sehingga kita pun insya Allah dengan itu akan dimuliakan, ya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan kajian singkat ini dapat memberikan faedah, dapat memberikan manfaat kepada kita agar kita senantiasa berusaha menjauhi perbuatan dosa besar ini, yaitu dari menuduh ya wanita baik-baik, wanita yang beriman, wanita yang dia lalai atau lengah, tidak sadar ya dari perbuatan zina. Jauhi, hindari. Ya, karena ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Itu aja barangkali yang bisa sampaikan. Insyaallah kita akan lanjut, kita akan lanjutkan kajian kita untuk selanjutnya. Dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم